datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk bersama saya Vera Herdi. Pada program ini, Anda Paradise People akan menyaksikan obrolan ringan dan santai yang mengundang para sosok yang menginspirasi yang berbicara tentang hal-hal seputar lifestyle, tren properti, dan juga cerita menarik dari para pengusaha dan cerita menarik lainnya di sekitar kita. So this is Paradise Indonesia Talks, this is our Paradise on Earth. Kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana perkembangan pusat perbelanjaan saat ini. Untuk itu, kami mengundang seseorang yang telah ahli di bidangnya. Selamat datang, Pak Ian. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Satriawan Natsir atau Pak Ian ini merupakan General Manager dari 23 Pascal Shopping Center, juga sekaligus Sekjen APPBI BPD Jawa Barat. Pak, kali ini saya pengen banyak ngobrol sama Pak Ian, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Ayo, silakan. Sudah berapa lama Pak Ian berkecimpung di industri retail? Boleh diceritakan ke Paradise People mengenai perjalanan karir Pak Ian? Oke, sudah berapa lama? Jadi saya memulai karir di industri retail mall itu pada tahun 2000. Jadi kalau ditarik sampai dengan saat ini sekitar 20 tahun ya saya konsisten di industri mall, dan selama 20 tahun ini saya sudah menangani 6 mall termasuk di 23 Pascal ini terakhir. 6 mall berarti jumlah yang cukup banyak ya Pak ya? Pertanyaan saya, kenapa Pak Ian tertarik akan industri ini Pak? Nah, menariknya saya memang backgroundnya dari arsitek, kuliahnya lulus saya seorang arsitek, tapi di sisi lain passion saya itu adalah bisnis dan ada juga seni. Jadi saya melihat dunia mall ini atau retail ini bisa menjadi tempat untuk menyalurkan passion saya ini. Jadi benar-benar saya sangat senang. Sesuai gitu ya Pak? Sangat-sangat sesuai. Wah, saya baru tahu nih ternyata dari arsitek bisa juga berkecimpung di dunia bisnis ya Pak ya? Iya, betul. Saya masih pengen tanya-tanya sama Pak Ian dan Paradise People juga penasaran akan obrolan kita kali ini. Kita lanjut ngobrol sambil dulu Oke. Pak. Oke Pak Ian, kita lanjut ngobrol lagi ya Pak. Bandung bisa dibilang barometer tren fashion di kalangan anak muda nih khususnya. Menurut pandangan Pak Ian, keunikan mall di kota Bandung itu seperti apa sih Pak? Oke, kalau kita berbicara mengenai Bandung dan mall itu sendiri itu sangat erat keterikatannya. Nah, kalau kita tahu bahwa Bandung ini merupakan pusat kota fashion di Indonesia, seperti halnya kedudukannya Paris menjadi pusat kota fashion di dunia. Nah, kedua, Bandung ini merupakan creative city. Jadi kalau kita lihat, fashion dan kreatif itu sama halnya dengan industri mall yang ada. Nah, oleh karenanya, di 23 Pascal, konsep besarnya adalah kreatif dan community hub. Nah, begitu kira-kira, Vera. Oke, tahun 2020 ini Pak Ian, kita semua nggak ada yang memprediksi ya akan terjadi pandemi yang kita alami sekarang. Untuk di mall sendiri, Pak Ian, untuk 23 Pascal Shopping Center, apa sih improvement yang dilakukan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen? Oke, berbicara mengenai kebijakan, tentunya kita melihat dari customer itu sendiri. Nah, kalau kita lihat perubahan besar yang terjadi pada customer itu adalah adanya pembatasan yang terjadi, seperti social distancing, ya, pembatasan jam malam, pembatasan jam operasional. Nah, pembatasan ini yang merubah behavior atau perilaku dari customer. Nah, itu berdampak kepada kita. Nah, jadi dalam kurun waktu ini kita sebagai pengelola mall harus mengetahui pasti pembatasan atau perubahan itu seperti apa sih. Nah, kemudian kita memutuskan ada strategi-strategi khusus untuk bagaimana kita menyikapi kondisi ini. Begitu, Vera. Strategi berarti ya Pak? Iya, ada strateginya sudah beda nih. Karena dari dulu, ya saya sudah katakan tadi, selama 20 tahun dan 6 mall yang kita tangani itu belum pernah saya berpikir untuk bagaimana cara menutup mall. Nah, di sini ya, karena memang kebijakan regulation, kita harus berpikir ini mall harus ditutup. Nah, ini suatu tantangan nih. Gitu, Vera. Kemudian strategi apa Pak yang dilakukan oleh 23 Pascal Shopping Center untuk menghadapi hal ini supaya customer itu tetap nyaman dan tertarik untuk datang ke 23 Pascal Shopping Center? Oke, strateginya makanya kita melihat ya dari
kondisi yang terjadi saat ini ada dua sisi, ada positif dan negatifnya. Nah, yang kita lihat itu, yang kita banyak eksplor itu adalah sisi positifnya. Salah satunya diantaranya, kita juga tidak pernah berpikir bahwa kita akan seefisien dan seefektif ini dalam mengelola mall. Mungkin ini sama di industri lain. Kalau dulu kita berpikir, tidak mungkin, kita cost ini bisa kita cut. Ternyata kita sangat bisa. Setelah dicari caranya ya, Setelah dicari, ya bisa. Itu jadi the power of kepepet ya kalau kita lihat. Nah, terus kedua, akhirnya kita itu merubah paradigma, yang mana bahwa mall itu adalah offline activity. Jadi orang datang ke mall, dari rumah datang ke mall itu ingin melakukan activity di dalam mall. Nah, tapi sekarang dengan kemarin hampir 3 bulan ditutup, kita merubah paradigma itu bahwa mall ini harus going to online. Jadi ada penggabungan offline dan online. Oleh karenanya kita membuat satu terobosan baru atau inovatif. Kita mempunyai program, strateginya salah satunya adalah To Go 23 Pascal. Jadi jadi seperti masyarakat yang masih enggan keluar rumah, apalagi datang ke mall, itu bisa kita layani gitu. Jadi mereka bisa berbelanja online di mall-mall yang ada seperti itu. Ya. Jadi kebutuhan customer juga tetap dapat terpenuhi meskipun tidak bisa langsung datang ke sini ya Pak? Iya, nah itu yang satu terobosan baru. Satu inovasi yang mungkin belum terencana sebelumnya, namun akibat adanya pandemi, iya, kita dipaksa untuk ya? berpikir dengan strategi itu, akhirnya itulah yang menolong operasional mall sehari-hari. Wah, inovasinya bagus ya. Bahkan kita sudah berpikir ini future mall itu seperti ini, Vera. Jadi akan ada penggabungan online dan offline, begitu. Keren ya, Paradise People, itu satu inovasi yang dibuat oleh 23 Pascal Shopping Center. Ya. Pak Ian tadi menyebutkan kalau shopping to go itu bisa jadi future mall. Kenapa Pak Ian yakin akan hal itu? Iya, karena mall to go ini merupakan bentuk adaptasi dari mall itu menghadapi kondisi yang saat ini yang dimana serba tidak menentu. Kalau kita lihat adanya pembatasan jam operasional yang datang, yang kemarin itu biasanya normalnya 12 jam, sekarang menjadi 9 jam. Terus juga pembatasan kapasitas yang datang. Biasanya tidak dibatasi, sekarang hanya sampai 50 dan 30%. Nah, kita melihat adanya To Go ini merupakan jawaban yang dimana To Go ini yang online online shopping ini tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Nah, artinya orang dapat mengakses To Go dan kita bisa melayani customer itu selama-lamanya, bukan hanya terbatas dari 12 jam saja kalau secara normal. Nah, dan juga tidak terbatas oleh jarak. Misalnya apa? Nah, kalau seperti normalnya mall itu hanya melayani atau orang datang itu biasanya ya Bandung dan sekitarnya, Jawa Barat. Tapi dengan adanya To Go ini, kita bisa bayangkan orang dari Kalimantan, orang dari Aceh, dan dari manapun itu bisa kita layani dengan To Go. Nah, ini adalah suatu potensi yang ke depan, makanya ke depan ini sangat-sangat efisien dan efektif. Dari secara cost-nya juga tidak begitu terlalu besar, tapi secara efisiensi ini luar biasa. Makanya ini ke depan kita bisa bayangkan seperti kita itu punya mall di Sulawesi. Nah, orang dari Sulawesi itu, dari pulau manapun itu bisa belanja di kita. Jadi tanpa punya mall di sana, tapi kita bisa, orang bisa berbelanja di kita. Nah, itu luar biasanya. Jadi dimanapun lokasi Paradise People berada, tetap bisa berbelanja di 23 Pascal Shopping Center. Keren ya Pak ya? Iya, nah, kerennya di situ. Karena Desember sudah masuk di penghujung tahun nih Pak. Ya. Paradise People pasti pengen tahu apa saja pengembangan-pengembangan yang sudah direncanakan oleh 23 Pascal Shopping Center untuk setahun ke depan. Oke, jadi strategi bisnis plan kita ke depan. Jadi kalau kita lihat, memang secara digital ini kan sekarang mempercepat. Salah satunya yang To Go yang tadi saya sampaikan. Yang terus kedua, kita adanya integrated marketing
dengan kawasan yang ada di kita ini. Ini yang menariknya di situ, integrated marketing. Terus juga banyak activity-activity yang offline yang kita lakukan di mall itu akan kita bawa ke online semuanya. Jadi kita bisa bayangkan kalau dulu kita mau cari mobil misalnya ya, kita datang ke mall, lihat mobil, nah nanti kita akan bawa ke virtual. Ada live-nya, bisa flash sale di situ, F&B, flash sale, dan itu kita sudah trial di tahun-tahun ini. Nanti kita lihat itu ke depan animonya sangat besar. Iya, kurang lebih. Menarik tadi Bapak sebut integrated marketing. Ya. Kenapa integrated marketing, Pak? Nah, integrated marketing yang kita sampaikan tadi itu memang ya, secara kondisi, secara visual, tata letak, memang agak berbeda Mall 23 Pascal ini dengan yang lainnya. Karena kita terletak di dalam suatu kompleks, suatu kawasan yang secara visual itu tidak dapat dilihat atau diakses oleh masyarakat. Berbeda dengan mall-mall yang lain itu di depan jalan. Nah, tapi sekali lagi kita melihat ini bukan suatu hal yang negatif, tapi positif yang kita lihat, yang kita highlight di sini. Nah, kita mendapatkan bahwa sebenarnya di dalam kawasan itu ada beberapa hotel, ada 2 hotel national chain, terus ada beberapa kantor, ada cafe, resto, ada puluhan. Nah, sebenarnya target atau KPI kita ini sama-sama. Jadi bagaimana mendatangkan atau menarik crowd yang datang di sini sehingga bisa berbelanja, bisa nginap, bisa ke kafe, dan bisa mendapatkan menikmati fasilitas yang ada. Nah, di samping itu pula kita ada challenge-nya adalah di saat ini kan kita harus menekan cost yang tadi saya sampaikan. Tetapi di satu sisi kita harus tetap push marketing yang ada. Nah, sehingga kita integrated marketing lagi ini, makanya kita ini sama-sama kolaborasi. Jadi yang sudah kita lakukan adalah kita bekerjasama dengan salah satu hotel yang ada di sini. Kita sama-sama roadshow ke daerah, luar daerah untuk menarik crowd ke Bandung dengan cost sharing. Nah, juga dengan bekerjasama juga dengan tenan-tenan kita. Jadi cost sharing konsep ini yang akan kita lakukan ke depan. Pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan oleh 23 Pascal sebenarnya sudah banyak dan juga rencana-rencana di tahun depan pun sudah ada ya Pak. Sekarang apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk Paradise People yang sedang mendengarkan untuk punya rasa percaya diri, untuk punya rasa berani untuk main lagi ke mall nih Pak, karena mungkin ada beberapa di Paradise People yang masih punya ada perasaan takut untuk jalan-jalan ke mall dan berbelanja, seperti apa Pak? Oke. Yang pertama kita harus stay positif ya. Semua itu apa yang kita pikirkan itu harus positif semuanya, terus sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita, imunitas tubuh kita, tapi juga kita tetap harus bijak dalam berbelanja. Ya, jadi salah satunya tadi dengan bisa melakukan dengan Mall to Go kita. Jadi Mall to Go ini mungkin sedikit ya. Mall to Go ini sangat-sangat spesifik itu karena kita punya personal shopper yang saya bisa, yang tadi saya lupa sampaikan. Jadi personal shopper itu jadi bagi customer yang ingin belanja di kita itu akan dilayani secara spesifik oleh personal shoppernya. Misalnya kita punya keinginan untuk beli jam, personal shopper itu akan memperlihatkan secara live jam-jam yang ada di toko sini. Jadi sehingga kita bisa komunikasi mau jam mana, jam laki-laki, tipe dan segala macam. Dan itu sangat-sangat spesifik kita layaninya. Ya, jadi sama saja kita berbelanja secara di mall, langsung, tapi ini dilakukan secara virtual. Oke, itu gitu. Personal shopper tadi. Personal ya, shopper tadi balik. Nah, balik lagi ke apa yang tadi di pesan yang ingin disampaikan. Ya, kita harus stay positif, terus kemudian kita harus menerima kenyataan ini dengan keberanian. Kadang-kadang orang masih deny, kadang-kadang ini pandemi ini akan cepat berlalu sehingga mereka tidak melakukan sesuatu atau bahkan orang mengurung diri di rumah. Nah, ini yang pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Ya, tetap kita melihat kondisinya seperti apa, badai pasti berlalu, tetap jaga kesehatan dan tetap kita berdoa. Ya, kita yakin yang tadi kalau kita mindsetnya dari kita adalah kita selalu melihat positifnya apa sih, dan itu yang harus kita eksplor. Jadi jangan dilihat
negatifnya, jangan dilihat penyesalan, jangan dilihat apanya. Sehingga kita yakin kita bisa memanfaatkan sekecil apapun untuk kebaikan kita bersama ke depan. Karena kalau kita positif, kita bisa meyakini apa yang tindakan yang akan kita ambil ya Pak. Ya, betul dan ya? harus beradaptasi. Ya. Nah, kemampuan beradaptasi ini yang relevan, stay relevan dengan yang ada, kita adaptasi, kita harus mengatur diri kita sendiri. Semoga pesan-pesan yang Pak Ian sampaikan bisa menjadi pencerahan ya untuk Paradise People yang mendengarkan obrolan kita kali ini. Terima kasih Pak Ian telah hadir. Sukses selalu Pak ya, sukses di selalu. Pekerjaannya, di bisnisnya, di 23 Pascal Ya. Shopping Centernya juga. Terima kasih Paradise People telah menyaksikan Paradise Indonesia Talks kali ini bersama saya Vera Herdi dan Pak Ian sebagai General Manager dari 23 Pascal Shopping Center. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Like video ini dan berikan tanggapanmu di kolom komentar ya Paradise People. Subscribe untuk mengikuti episode terbaru dari Paradise Indonesia Talks. Ikuti kami juga di Instagram @indonesian_paradise_property dan Facebook @INPP Group.